Wati pun pulang duluan. Ketika itu, tongkat kayu terlempar hingga ke dalam hutan. Tongkat itu terlihat jatuh di dekat sebuah batu. Karta berniat mengambilnya. Setelah lama mencari, akhirnya ia melihat tongkat itu. Tanpa sengaja, tongkatnya tersenggol masuk ke dalam sebuah lubang. Karta memasukkan tangannya ke dalam lubang itu. Serem Tiba sih saja, foto ada yang tadi, mencengkram guys. tangannya hingga salah satu jarinya putus. Di saat itu, Wati yang sedang pulang sendirian, seketika badannya ditarik oleh sesuatu. Ia pun jatuh, lalu terseret cukup jauh. Kejadian itu pun menggemparkan warga desa. Pada akhirnya, Karta ditemukan selamat, sementara Draja tewas. Wati sendiri menghilang, entah kemana. Sejak saat itu, warga desa semakin ketakutan, berkeliaran rumah di waktu maghrib. 30 tahun kemudian, kita diperlihatkan kepada dua orang anak SLTP, yakni Saman dan Adi. Mereka terlihat buru-buru karena terlambat sekolah. Di tengah jalan, Adi menabrak orang gila. Pahit kan bilang bersama sama penyengat ah. Ternyata ia adalah Karta, anak yang jari manisnya putus 30 tahun yang lalu. Kini ia tumbuh jadi dewasa, namun agak sedikit gendeng. Dan benar saja, mereka terlambat. Alhasil dimarahi oleh guru mereka yang galak, bernama Buworo. Sudah jam berapa ini? Mereka boleh masuk ke dalam kelas, nggak tetapi serem sepulang dari lagi. sekolah, mereka harus menjalankan hukuman dulu. Hukumannya adalah menulis di papan tulis. Saya tidak akan terlambat lagi sampai barisan bawah. Ayu, teman sekelas, mengejek mereka saat itu. Ayu adalah murid teladan. Di saat semua murid pulang, ia menyelesaikan sebuah latihan soal dan meminta Buworo untuk memeriksanya. Tetapi di soal nomor terakhir, tulisannya kurang jelas karena tinta pulpen Ayu habis. Buworo pun senang dengan murid seperti Ayu, rajin, disiplin, dan mau belajar. Ia pun memberikan pulpen baru sebagai hadiahnya. Ayu senang sekali akan hal itu. Sebelum pulang, Ayu berbisik pada Saman jika tadi pagi ayahnya mencarinya. Kita nontonnya serem ya. Jadi mari kita nonton bareng-bareng ya. Saman seketika Saya nggak teringat mengambil jika video ia orang lupa ini. mengantarkan Kita madu ke nonton warung Pak aja. Marto, yakni ayahnya Ayu. Jangan ngobrol. Cepat isi. Madu itu titipan dari kakaknya, yaitu Samiun, untuk dijual di warung Pak Marto, yang mana uang hasil penjualan madu itu dipakai untuk kehidupan sehari-hari keluarganya Saman. Kali ini Pak Marto memaklumi kesalahan Saman, tapi jika besok Saman lupa mengirimkan madunya lagi, maka tidak ada kata maaf lagi baginya. Kemudian, Ayu izin pada papanya untuk mengantarkan makanan kepada pamannya. Pak Marto memperingati sebelum maghrib sudah harus pulang. Ayu mendengar Saman mengeluh. Jika gara-gara Buworo, ia sampai lupa harus mengirimkan madu. Ayu berkata, Saman yang terlambat, kenapa Buworo yang disalahkan? Lagi pula, Buworo itu niatnya baik, agar mereka belajar disiplin. Buworo tuh maksudnya baik loh, biar kalian lebih disiplin. Kemudian, sebuah mobil lewat di hadapan mereka yang memberitahukan Ya, bahwa sabar-sabar. besok ada pertunjukan wayang di kampung sebelah. Saman dan Adi pulang lewat hutan. Adi selalu takut jika melewati hutan itu, karena disinilah
tempat Pak Karta kehilangan satu jarinya saat 30 tahun yang lalu. Ketika bercerita, tiba-tiba Saman menghilang. Kemudian terlihat di belakang Adi, ada sosok hantu waktu maghrib. Gak lucu loh, Man. Saman! Asem! Saman berkata, setan itu gak ada. Kalau ada di Betul, sini, lucu nih. tak gebukin setannya, ucap bocil bermulut sompral itu. Film beralih kepada Mama Ayu jangan yang berisik. sudah sampai di rumah pamannya. Ternyata paman Ayu adalah Karta. Karta Abang, kita kini bikin tinggal ini di tengah lagi, hutan yuk. sendirian. Ia lebih suka Majen menyendiri berisik daripada dulu ya. berbaur dengan warga desa. Maka dari itu, Ayu selalu mengirimkan makanan untuknya. Saat itu, karena sudah waktu maghrib, Karta menyuruh Ayu untuk pulang. Wes, balik. Salat surut. Balik. Balik. Allahu Akbar. Ketika waktu maghrib, para anak-anak mengaji di masjid. Pak Ustadz menjelaskan, sunnah Nabi menganjurkan agar kita tidak keluar di awal malam. Atau bisa disebut waktu maghrib. Sunnah Nabi menganjurkan supaya kita tidak keluar di awal malam. Di waktu maghrib itu banyak setan-setan berkeliaran. Kemudian seorang anak bertanya, jika kita mau sholat ke masjid bagaimana? Itu adalah pertanyaan yang bagus. Ustadz menjawab, maka dari itu datanglah ke masjid lebih awal. Jika bisa sebelum azan. Selama menunggu waktu maghrib, kita bisa melakukan berbagai ibadah, seperti membaca Quran, zikir, dan lain sebagainya. Dengan itu pula, kita bisa sekalian berlatih disiplin. Intinya jangan keluar rumah di waktu maghrib, kecuali jika akan pergi ke masjid. Sementara itu, Saman tidak pergi mengaji karena harus mengurus ibunya yang menderita sakit stroke. Sang ibu hanya bisa terbaring di kasur, bahkan untuk makan pun Saman harus suapi. Kemudian, pintu terbuka dengan sendirinya. Ternyata itu adalah kakaknya Samiun yang baru saja pulang mencari madu. Saat itu Samiun melihat ada banyak botol madu di atas meja. Saman mengaku jika ia lupa mengirimkan madunya. Samiun seketika emosi. Ia kecewa karena sudah lelah mencari madu, tapi tak ada satupun yang terjual. Ia tak segan memukul Saman. Yang mau nonton lihat di Wes, kamu itu udah tinggal judulnya ya. Bisa lihat ya videonya. Ya, yang Ibunya mau berusaha nonton melerai, langsung tapi dengan berbicara ceritanya pun, ia langsung tak mampu. lihat di atas Pokoknya, besok jika video madu ini ini aja. belum dikirim ke Kalau- Wang Pak kalau Marto, seram, Samiun kita tak harus segan-segan bersembunyi. akan Yang menyiksa Saman. nggak berani boleh siapin Keesokan selimut atau harinya, bantal Saman atau masih nonton saja satu terlambat. keluarga boleh. Kali ini ia bawa Satu madunya. warga aja. Nanti sepulang sekolah akan ia antar ke warung Pak Marto. Jika ingin Tak sesuai mengambil harapan, video jangan lupa sepulangnya sekolah, harus mereka berdua izin malah ya. dihukum oleh Bu Iya, Woro biar nggak karena diblokir. tadi terlambat Iya, masuk kelas. izinnya Saman lewat memohon itu, agar Bu Woro lewat mengizinkannya kayak mengantarkan madu ini dulu lewat ke warung komen Pak ya. Marto. Biar aku Nanti bolehin jika nih. sudah, ia akan balik lagi untuk bersih-bersih toilet. Namun dengan tegas, Bu Woro berkata tidak. Selama toilet masih kotor, mereka berdua tidak boleh meninggalkan sekolah ini. WC ini belum bersih, ya. Kalian berdua tidak boleh pulang. Titik. Akhirnya madu itu pun tidak terkirim lagi, karena mereka baru pulang ketika hari sudah maghrib. Daripada dimarahi Samiun, Saman memilih nonton wayang ke desa sebelah. Mereka Wayang pun mendapatkan hantu. tumpangan oleh supir mobil pick up. Ketika itu, Adi mengajak Saman untuk sholat maghrib dulu. Saman berkata nanti saja dijamak di masjid desa sebelah. Film beralih kepada Bu Woro yang baru saja sampai di rumahnya. Ketika itu, ia langsung menyentuh mesin tiknya untuk menyelesaikan tugas. Saat di perjalanan, Adi berkata, seandainya Bu Woro tidak ada, pasti hidup mereka lebih merdeka. Bisa mancing ikan sepuasnya, dan yang pasti jika terlambat, tidak ada yang marah-marah. Saman berkata benar, guru itu lebih baik gak ada, atau sekalian mati aja. Nih, kalau perlu ya, si guru bajigur itu gak cuma minggat, biar mati sih San. Oma, unjungmu itu sama. Mama, tutup. Saman mengucapkan hal itu tepat saat azan maghrib berkumandang. Tak lama kemudian,
mobil tiba-tiba oleng karena ban kempes. Sementara itu, setelah tugas selesai, Buoro berniat ambil air wudhu untuk melaksanakan sholat maghrib. Ia heran karena pintu rumahnya tiba-tiba terbuka lebar. Saat menuju WC, ia mendengar ketukan pintu. Buoro membuka pintu kembali, namun tidak ada siapa-siapa. Ketika Buoro berbalik badan, tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Seketika, sosok setan waktu maghrib datang. Jangan Buoro berisik pun mah. diserang setan tersebut sampai akhirnya Ini mau tewas. dimasukin YouTube. Scene beralih kepada Saman kembali. Saat itu mereka mendapatkan kabar jika Buoro baru saja meninggal. Mau kemana? Ini loh, mau ke Jati Jajar. Buoro kecelakaan. Saman terkejut mendengar itu. Ia takut Buoro mati karena ucapannya. Akhirnya mereka tidak jadi nonton wayang. Jadinya nonton Buoro meninggal. Jasad Buoro ditemukan mengenaskan dengan bau busuk menyengat sampai berhansip muntah-muntah. Jangan-jangan burung meninggal karena omongan kita tadi. Ngawur kamu, Di. Keesokan harinya, jasad Buoro akan segera dimakamkan. Saat sedang dibacakan Yasin, Saman diteror oleh hantu Buoro. Jasad Buoro pun dimasukkan ke dalam mobil ambulan. Saat itu, Saman melihat keranda Buoro sudah berantakan. Ternyata itu semua hanya mimpi. Setelah dari pengajian itu, Saman mengaku tidak enak badan. Adi pun datang ke rumahnya untuk menjenguk. Adi pun sering kepikiran jika Buoro mati gara-gara ucapan mereka ketika malam itu. Mulai saat itu, Saman sering diteror oleh hantu Buoro. Saman pun berlari menuju WC lalu mencuci wajahnya. Kemudian dari dalam kendi muncul setan waktu maghrib. Setan itu pun merasuki tubuh Saman. Ayu merasa galau karena guru kesayangannya meninggal secara tiba-tiba. Ia terus menatapi pulpen pemberian Buoro. Kemudian, Ayu diajak oleh bapaknya pergi menemui guru baru penggantinya Buoro. Guru itu bernama Buningsih. Ia akan menggantikan Buoro mengajar anak-anak SLTP Jati Jajar. Keesokan harinya, Adi datang terlambat ke sekolah sendirian. Tidak bersama Saman karena tidak masuk ke sekolah. Buningsih berbeda dengan Buoro. Adi tidak dimarahi dan dipersilahkan duduk ke mejanya. Ayu merasa kurang suka dengan Buningsih karena tidak disiplin. Siang harinya, Samiun datang ke warung Pamarto ingin menagih uang hasil penjualan madunya. Tetapi, sudah lama madu Samiun tidak dikirim ke warung itu. Samiun murka. Ia pulang ke rumah, langsung menghajar Saman. Saman yang terbawa emosi seketika kerasukan. Ia menikam kakaknya menggunakan pisau secara bertubi-tubi. Ampun, tolong. Samiun tewas di tangan adiknya sendiri. Saman yang kerasukan berkeliaran keluar rumah.
Tibalah ia di rumah Palurah. Ia pun membunuh ayam-ayam yang ada di sana. Kemudian setelah itu, ada adegan Karta menggantungkan sebuah jimat di rumah Saman. Saat waktu subuh, Pak Marto mendengar suara keributan di depan tokonya. Saman sudah ada di sana sambil membentur-benturkan kepalanya. Kemudian Saman memberikan sebungkus botol. Bukannya berisi madu, botol-botol itu berisikan darah ayam. Kemudian Saman kabur. Ketika menjelang pagi, Palurah melihat ayam ternaknya sudah dalam keadaan tersembelih di pekarangan rumahnya. Ayu pun berangkat seperti biasa ke sekolah. Ayu mulai merasakan keberadaan hantu Buoro. Sosok hantu berpakaian seragam itu. Seperti biasa, Ayu belajar meneruskan LKS tempo hari. Tanpa sengaja, ia menjatuhkan pulpennya. Pulpen pemberian Buoro lebih tepatnya. Ayu membungkukkan badannya, berusaha mengambil pulpen itu. Setelahnya, dari arah belakang, muncul hantu Buoro mendekati Ayu. Ayu merasa tidak fokus dalam pembelajaran hari ini. Sepulangnya sekolah, ia bergegas menuju rumah. Ayu melihat ada Palurah dan juga Pak Hansip. Pak Marto melaporkan bahwa ia mendapatkan kiriman dari Saman beberapa botol berisi darah. Setelah dicek, itu adalah darah ayam. Jika Saman yang mengirimkan botol itu, berarti ia juga pelaku yang membunuh ayam-ayam Palurah. Maka dari itu, mereka semua bergegas menuju rumah Saman. Ayu dan Adi mengikuti mereka ke sana. Sesampainya, Pak Marto melihat ada sebuah jimat tergantung di rumah Saman. Kemudian setelah itu, bukannya Saman yang mereka temukan, tetapi malah mayat Samiun. Mayatnya sudah membusuk sur, sehingga Pak Hansip muntah-muntah. Adi seketika tahu di mana Saman berada. Mereka sering mancing di sungai. Dan ternyata benar, Saman berada di Kita sana. lewatin dulu ya. Saman yang tengah